Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya ya Ibu Muti dalam mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar di semester genap 2022. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang farmakokinetika obat, khusus fase absorpsi dan distribusi. Ya, pada video ini kita akan banyak membahas tentang fase absorpsi ya. Untuk fase distribusi nanti kita akan diskusikan di tatap muka yang sinkron. Oke, terkait tujuan pembelajaran topik ini adalah harapannya nanti mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan absorpsi dan distribusi obat. Oke, nah kita langsung saja ya ke bahasan pertama pada topik ini adalah proses absorpsi. Apa sih proses absorpsi itu? Proses absorpsi adalah suatu proses perpindahan obat dari rute pemberiannya atau tempat pemberian obatnya ke dalam sirkulasi darah. Dalam hal ini adalah kompartemen sentral. Nah, perlu diingat bahwasanya dalam proses absorpsi hanya obat yang masuk ke sirkulasi darah sajalah yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh ya, sehingga dalam proses absorpsi nanti ada banyak hal yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama adalah rute pemberian obatnya. Yang kedua tentunya adalah anatomi fisiologi dari tempat pemberian obat, di mana ini tergantung dari yang pertama tadi. Serta yang ketiga adalah faktor pasiennya. Oke. Nah, kita langsung saja lihat di sini ya, ini adalah suatu bagan sederhana tentang proses farmakokinetik bahwa rute pemberian obat itu memang mau dari mana saja ya, parenteral, oral, topikal dan seterusnya, tentu tujuannya tetap sama ya, akan mengalami proses absorpsi, akan masuk ke kompartemen plasma, di situ kemudian dia akan berkesetimbangan, ada obat terikat dengan protein, ada obat bebas, di mana obat bebas inilah yang akan terdistribusi ke seluruh tubuh ya. Ada yang ke jaringan, ada yang ke reseptor, ada yang juga di metabolisme, bahkan ada yang langsung diekskresi ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa walaupun rute-rutenya nanti berbeda-beda, tujuannya tetap sama. Dan tetap sama juga akan mengalami fase farmakokinetika lain, baik distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oke, ada berapa sih rute pemberian obat? Ada banyak ya, banyak sekali. Dan menurut Sargel di sini dibedakan menjadi 3. Ada yang pertama enteral, parenteral, dan yang ketiga adalah lain-lain ya. Nah, kita bicara dulu tentang rute enteral. Nah, ini adalah gambaran ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa walaupun rute-rutenya berbeda-beda, tetap tujuannya itu sama, masuk ke sirkulasi darah, dan dari sirkulasi darah itulah yang akan terdistribusi ke semua bagian. Oke, ya, kita ke enteral. Enteral itu apa sih? Enteral itu adalah suatu rute pemberian obat di mana dia melewati saluran pencernaan, ya. Kalau rutenya oral berarti dia melalui mulut, ya. Kalau bukal atau sublingual berarti melalui rongga mulut, dan rektal melalui rektal tentunya ya. Nah, kita bahas dulu yang oral. Oral tadi sudah disebutkan bahwa dia adalah rute pemberian yang melalui rongga mulut ya. Per oral itu berarti diberikan melalui mulut. Dan rute ini memang rute yang paling sering digunakan dibandingkan rute-rute yang lain. Nah, kenapa kok sering dipakai? Dia paling aman ya. Paling nyaman. Nah, apalagi kalau kita bepergian. Nah, tentu kalau membawa sediaan-sediaan oral itu jauh lebih mudah ya, praktis dan murah tentunya dibandingkan dengan sediaan-sediaan yang injeksi atau inhalasi. Namun tentu saja rute oral punya keterbatasan ya. Ada banyak kekurangan. Yang pertama, absorpsi beberapa obat terbatas. Nah, kenapa? Karena dia diberikan melalui mulut. Kalau melalui mulut nanti pasti turun ke lambung. Di lambung itu ada kondisi pH asam ya. Di mana kita ingat bahwa di kuliah sebelumnya tentang transfer obat melalui membran disebutkan bahwa proses transfer obat itu tergantung juga dari sifat obatnya ya. Nah, kalau obat-obat itu bersifat elektrolit lemah,
tentu derajat disosiasi untuk menembus membrannya itu tergantung dari pH media dan pKa obat ya. Nah, maka dari itu pada rute yang oral, nah absorpsinya jadi terbatas. Nah, kita lihat obatnya apa, asam lemak atau basa lemak, sehingga di situ derajat disosiasinya akan berbeda. Yang kedua, mudah terjadi emesis ya karena iritasi mukosa saluran cerna. Apalagi kalau obatnya misalkan asam ya. Nah, asam itu kadangkala apalagi kalau pasiennya juga memiliki sudah kondisi MAH, nah itu makin meningkatkan asam lambung. Nah, itu makin menimbulkan emesis. Yang ketiga, destruksi obat ya. Obat-obat karena di dalam saluran pencernaan itu ada banyak enzim ya, kemudian ada juga kondisi pH yang berbeda-beda, ada juga flora normal. Tentu hal-hal ini tuh akan menyebabkan destruksi obat ya, sehingga destruksi obat ini akan juga sangat mempengaruhi bioavailabilitas obat. Yang keempat, absorpsinya irreguler ya, karena adanya interaksi. Nah, interaksi dengan siapa? Bisa dengan makanan, minuman, atau interaksi obat dengan obat yang lain. Nah, yang kelima, membutuhkan kerjasama komitmen minum obat pasien, ya karena kan minum obat secara oral, nah itu kadang tergantung juga dari kepatuhan pasiennya, ya tentu pasien yang patuh akan minum sesuai aturan pakai yang dianjurkan. Lalu yang terakhir adalah kadangkala obat-obat yang diberikan secara oral itu bisa menyebabkan atau bisa mengalami ya yang namanya first pass metabolism atau yang disebut sebagai metabolisme lintas pertama. Apa itu first pass metabolism? Itu adalah suatu metabolisme yang terjadi ya sebelum obat itu sempat untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, sehingga ya pada saat dia sudah di metabolisme, lalu kemudian dia didistribusikan, kadar obat yang beredar itu tidak seperti yang seharusnya ya karena dia sudah mengalami metabolisme terlebih dahulu, jadi cenderung lebih rendah. Nah, memang ini menjadi kekurangan ya dari rute oral, apalagi obat-obat yang mengalami hal ini. Namun tidak semua obat mengalami hal ini sebenarnya. Kalau ada obat yang mengalami hal ini, akibatnya memang menurunkan bioavailabilitas dari obat tersebut. Nah, sebagian besar absorpsi obat ini terjadi secara difusi pasif ya. Jadi nanti diingat kembali apa sih difusi pasif, apa saja yang faktor-faktor mempengaruhi dari kuliah yang sebelumnya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat secara oral ya. Yang pertama tentunya adalah bentuk sediaan. Dari bentuk larutan, suspensi, sediaan padat itu tentu akan berbeda ya. Misalkan di sini kita bisa lihat ada yang bentuknya kapsul, tablet, sama yang sudah larutan. Nah, tentu akan jauh lebih mudah terabsorpsi yang bentuk larutan ya, karena dia langsung dalam bentuk terlarutnya. Tapi kalau tablet atau kapsul, tentu dia butuh waktu dulu untuk terdisolusi atau terlarut dalam cairan di lambung ya. Baru setelah itu dia mengalami proses absorpsi. Nah, beda lagi kalau misalkan bentuk sediaannya enteric coating. Ya, misalkan coated tablet nih di sini. Nah, kalau enterik itu kan ada dua ya, enterik biasa sama memang enterik yang punya tujuan untuk bisa terlarut di usus gitu. Nah, kalau yang hanya gula sebenarnya itu sama kayak tablet yang biasa. Tapi kalau coatednya memang coated yang tujuannya adalah untuk supaya dia dilepaskan di usus. Nah, itu tentu saja matriks dari formulasinya itu dibuat khusus, memang dia hanya bisa terlarut di usus ya. Nah, kalau dia sudah terlarut di usus, maka dia secara otomatis juga akan terabsorpsi di ususnya. Kemudian yang ketiga ada juga sediaan-sediaan yang terkontrol ya, control release, extended release, sustained release, prolonged release, dan seterusnya. Itu juga mirip dengan coated tadi ya. Jadi kalau coated kan memang tujuannya untuk bisa dilepas di usus ya. Tapi kalau sediaan-sediaan terkontrol ini memang dia disetting untuk memiliki pelepasan obat secara terkontrol ya. Jadi melepas secara lambat ya,
secara perlahan-lahan supaya kadar obatnya itu menjadi konstan ya, menjadi konstan dan duration of action-nya juga makin panjang. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan absorpsi. Nah, luas permukaan absorpsi itu juga sangat menentukan dalam pemberian oral ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rute oral itu mulai dari mulut ya sehingga berakhir di rektum. Nah, sehingga obat itu punya kesempatan terabsorpsi di mana saja sepanjang saluran tersebut. Akan tetapi tentunya ada beberapa tempat yang memang di mana obat itu punya kesempatan kontak lebih lama ya, karena luas permukaan absorpsi dari tempat-tempat itu adalah besar ya. Nah, di sini dicontohkan ada dua, yang pertama sebelah kiri adalah lambung, yang kanan adalah usus. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ya secara histologi sel lambung dan sel usus itu mirip ya, sama-sama ada sel-sel mukosa, tonjolan-tonjolan ya, kemudian ada vaskularisasi, di sini ada vena, arteri, limfa ya sama. Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat secara detil, maka yang usus halus, tonjolan-tonjolan ini itu lebih panjang ya, lebih menonjol dibandingkan yang sel mukosa lambung. Nah, kalau kita perbesar, tonjolan-tonjolan sel mukosa ini atau yang disebut sebagai villi, nah ternyata dia memiliki lagi vaskularisasi yang ada di dalamnya. Ada vena, ada arteri ya, ada pembuluh-pembuluh lain. Nah, dan kalau diperbesar lagi, jadi kalau kita ambil salah satu villi ini, kita lihat di bawah mikroskop, ternyata villi yang kecil ini juga punya pembuluh darah lagi ya, pembuluh darah lagi di dalamnya. Nah, ya, sehingga tonjolan-tonjolan ini menyebabkan apa? Menyebabkan luas permukaan dari sel mukosa usus itu jauh lebih besar dibandingkan yang lambung. Ya, karena dia tonjolan-tonjolan ini kan punya villi-villi tadi ya, villi dan mikrofilli tadi. Jadi memang kalau dibandingkan keduanya tentu lebih besar luas permukaan sel mukosa usus ya. Sehingga kalau luas permukaan ususnya makin besar, tentu proses absorpsinya juga makin besar ya, karena kan obat jadi makin lama makin luas berkontak dengan permukaan absorpsinya. Jadi makin banyak juga obat yang terabsorpsi. Nah, yang ketiga adalah aliran darah di lokasi absorpsi. Nah, ini tadi sudah terkait dengan lambung dan usus tadi juga berkaitan ya. Jadi karena di usus halus, villi-villinya banyak ya, villi-villinya luas, tentu aliran darah di situ juga makin besar ya, sehingga kalau aliran darahnya makin besar, obat pun juga akan terabsorpsi lebih banyak. Yang keempat adalah faktor sifat fisika kimia obat. Ya, ini sudah kita bahas banyak di materi sebelumnya kemarin tentang transfer obat melalui membran. Ada obat-obat yang sifatnya hidrofilik atau hidrofob, ada juga yang asam lemah atau basa lemah. Serta yang kelima, yang terakhir ini adalah laju pengosongan lambung. Ya, jadi kita pahami bersama bahwa karena enteral itu adalah berhubungan dengan rute dari mulut hingga rektum, dan saluran ini itu tidak statis ya, dia terus bergerak ya. Nah, sehingga lambung pun juga akan melakukan fungsi laju pengosongan lambungnya. Jadi di mana lambung akan mengosongkan isinya. Nah, itu punya laju. Nah, biasanya sekitar 2-3 jam setelah makan ya. Dan laju pengosongan lambung ini bisa makin cepat atau makin lambat, tergantung apa? Tergantung intake makanannya. Ada seratnya tidak ya, atau banyak yang mengandung lebih banyak lemak atau tidak. Kemudian juga tergantung juga dari posisi tubuh, miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, itu berhubungan dengan laju pengosongan lambung ini. Selanjutnya, rute enteral yang kedua adalah bukal atau sublingual, di mana rute ini diberikan di rongga mulut ya, tapi dia tidak masuk ke sirkulasi portal. Nah,
Sublingual itu biasanya di bawah lidah dan bukal itu adalah di rongga pipi, ya, rongga pipi. Nah, umumnya rute ini digunakan untuk obat-obat yang diinginkan berefek cepat, namun tidak stabil dalam pH atau yang dimetabolisme secara cepat oleh liver, ya, sehingga kalau lewat sirkulasi portal tentu bioavailabilitas obatnya akan makin rendah. Makanya dia sengaja nggak dilewatkan sirkulasi portal, ya. Oke, contoh obatnya adalah ada golongan nitrat di situ, nitrogliserin dan gliseril trinitrat. Ini biasanya adalah obat-obat yang digunakan untuk serangan angina pectoris, ya, atau nyeri dada. Nah, itu biasanya diberikan secara rute sublingual. Oke, rute enteral ketiga adalah rute rektal, berarti melalui rektum, ya. Nah, ini juga saya tunjukkan ada gambaran histologi dari sel rektalnya. Nah, tentu juga sangat berbeda dengan yang tadi lambung dan usus halus, ya. Kalau dilihat nggak punya fili jelas, dia nggak punya fili. Jadi memang apa namanya, luas permukaan absorpsinya jauh lebih rendah dibandingkan usus halus ataupun lambung. Namun, yang perlu kita perhatikan di sini adalah dia masih memiliki vaskularisasi, ya, ada pembuluh darah di situ, vena dan arteri, di mana itu masih bisa suatu obat itu mengalami proses absorpsi. Kelebihannya apa rute ini? Yang pertama tentunya potensi terjadinya fast metabolisme itu lebih kecil dari rute oral, ya. Jadi kalau tadi dikatakan kan kalau rute oral kan obat-obat yang punya fast metabolisme itu bioavailabilitasnya jadi lebih rendah, ya. Nah, kalau lewat rute rektal dia bisa juga terjadi, bisa juga mengalami hal ini. Namun peluang terjadinya itu lebih kecil dibandingkan rute oral. Kemudian ini sangat berguna untuk pasien-pasien yang muntah atau kejang, ya, atau pasien-pasien yang tidak sadar, yang tidak mampu meminum obat secara oral, ini juga bisa digunakan. Kekurangannya apa? Nah, kekurangannya absorpsi obat itu dapat irregular atau incomplete, ya. Karena kan rektal juga fungsi utamanya adalah untuk nantinya makanan keluar melalui anus, ya. Nah, sehingga kadangkala juga irregular dan incomplete itu karena dia berhubungan dengan fungsinya sebagai defekasi. Kemudian juga beberapa obat menyebabkan iritasi. Nah, ini terutama obat-obat suppositoria yang basis supposnya itu mengandung PEG, ya. Kemudian contoh obatnya adalah banyak sebetulnya. Di sini saya contohkan diazepam, salah satu golongan benzodiazepin yang digunakan untuk kejang pada status epileptikus. Oke, kemudian ada rute parenteral, ya. Nah, jadi tadi enteral sudah. Nah, yang kedua adalah parenteral. Kalau parenteral berarti dia menggunakan jarum, ya, menggunakan jarum. Nah, di sini ada beberapa rute parenteral yang cukup sering dipakai. Yang pertama adalah intravena, artinya dia masuk melalui vena. Intraperitoneal berarti dia masuk ke rongga peritoneum, dalam hal ini adalah rongga perut. Dan intramuskular dia berarti melalui otot, ya, muskulus. Kemudian di subkutan berarti dia di bawah kulit, ya. Nah, kita lihat kalau dari gambarnya, ya, yang berbeda adalah di sudut penyuntikan, ya. Sudut penyuntikannya itu berbeda-beda di sini, ya. Nah, kenapa kok berbeda-beda? Karena untuk mendapatkan target yang berbeda-beda, ya. Contoh, kalau mau ke otot, nah ini ke otot berarti harus lebih dalam, ya, sekitar 90 derajat nih. Kalau ke intravena, nah intravena itu lebih lebih di atasnya otot. Nah, jadi nggak sampai sedalam ototnya. Nah, makanya disuntikannya sudutnya juga berbeda. Subkutan, nah nih ya, subkutan lebih di atas lagi dari vena. Apalagi yang intradermal, ya, hanya di bawah kulit. Nah, ini juga berbeda. Oke.
Nah, rute-rute pemberian tadi termasuk oral ya. Nah, itu tentu juga akan memberikan profil kadar obat dalam darah yang berbeda. Nah, ini adalah contoh salah satu gambar sederhana tentang profil kadar obat dalam darah versus waktu dengan berbagai rute yang berbeda-beda. Ya, intravena, nah ini yang warna pink, intramuskular yang warna hijau, subkutan yang warna biru, dan oral yang warna ungu. Nah, profilnya kan berbeda-beda, ya. Nah, mana yang kita pengen onsetnya lebih cepat? Ya, onset itu berarti mulai kerja obatnya paling cepat. Tentu yang paling cepat adalah yang ini yang intravena, ya. Pada waktu ke 0 dia sudah pada kadar yang paling besar, ya. Nah, atau sebaliknya, mana yang kita pengen kadarnya itu lebih lebih long lasting, ya, lebih lama di dalam tubuh. Nah, mungkin kita bisa pakai yang rute yang lain ya. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kita memilih jenis rute pemberian obat. Nah, ini juga ya kalian bisa baca di sini tentang beberapa karakteristik dari masing-masing rute dari yang tadi, profil yang tadi ya. Kemudian apa saja kekurangannya dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rute-rute tersebut. Ini adalah salah satu contoh injeksi subkutan ya. Subkutan itu bisa dilakukan di beberapa bagian ya, paha, perut ataupun lengan bawah, lengan atas maksud saya. Oke, nah parenteral ya, tadi berarti membutuhkan injeksi ya tentunya di beberapa area. Nah, tentu pada rute-rute parenteral itu ada kalanya memang diinginkan absorpsi dalam obatnya itu ditunda ya. Kenapa kok ditunda? Karena banyak tujuan ya, banyak tujuannya. Oke, nah sekarang yang pertama adalah contohnya ada metode penambahan adrenalin, dalam hal ini epinefrin pada anestesi lokal. Nah, ini dimana tujuannya adalah untuk vasokonstriksi, jadi membuat pembuluh darahnya itu konstriksi, menyempit. Nah, kenapa kok ini harus ditambahkan, kok harus disengaja butuh divasokonstriksikan supaya efek anestesi lokalnya itu makin panjang, ya, makin panjang. Makanya dia dikasih adrenalin. Kemudian yang kedua juga ada formulasi insulin dengan protamin atau zinc yang tujuannya adalah untuk membuat bentuk insulinnya itu menjadi long acting. Jadi menjadi suatu insulin yang bisa kerjanya itu lama ya. Jadi cukup diberikan sehari sekali tapi kerjanya udah bisa mengcover kadar insulin dalam tubuh secara lama. Kemudian yang ketiga ada juga metode di mana dilakukan esterifikasi hormon steroid ya dengan antipsikosis. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan solubilitas dalam minyak. Sehingga kalau makin larut dalam minyak ya, nah efeknya juga akan sebanding. Dan lain-lain ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan rute pemberian obat yang lain gitu ya. Nah, di Sargel itu juga disebutkan banyak ya, di buku literatur lain juga banyak. Di sini mungkin yang kita singgung hanya 6 ini ya. Ada topikal, ada intranasal, intraarterial, intratekal, intraokular, dan intraartikular. Yang pertama topikal, nah ini mungkin sudah kalian sering dengar ya. Topikal itu berarti melalui kulit ya, melalui permukaan kulit. Dimana kita ketahui bahwa kulit itu adalah organ terluas tubuh dan pemberian topikal ini bisa diberikan untuk tujuan lokal atau sistemik. Ya, lokal itu berarti efeknya untuk daerah itu aja, daerah di mana obat diberikan. Tapi kalau sistemik berarti obat itu mampu masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam menuju ke sirkulasi darah sehingga memberikan efek yang sistemik. Ya, nah ini adalah gambaran tentang kulit secara sederhana ya. Jadi dari paling luar ada lapisan epidermisnya, kemudian ada lapisan dermis, hingga yang paling dalam ada lapisan hipodermis, di mana di dalamnya situ ada arteri dan vena.
Nah, ini adalah beberapa bentuk sediaan untuk rute pemberian secara topikal ya. Ini juga saya rasa lebih detail nanti dipelajari di mata kuliah farmasetika ya. Jadi ada dari bentuk bedak, ada bentuk pasta, salep, krim, lotion atau mungkin justru larutan ya. Yang tentu basisnya itu berbeda-beda ya. Basis itu dasar sedianya itu berbeda-beda ya. Ada yang memang murni 100% itu adalah dasarnya berupa minyak. Ada yang berupa minyak dalam air, air dalam minyak, ada juga minyak dalam air, atau juga yang memang yang 100% juga air. Nah, ya. Nah, ini tentunya kenapa kok basisnya ini berbeda-beda? Tentunya tergantung lagi pada kondisi dari faktor pasiennya, yaitu kondisi kulitnya seperti apa. Ya, kalau misalkan kulitnya itu cenderung lebih kering, lebih tidak berminyak, nah maka cenderung dipilih sediaan-sediaan yang lebih oily, ya. Tapi kalau kulitnya memang sudah oily atau sudah lembab, ya, nah itu tentu lebih dipertimbangkan sediaan yang lain. Nah, ini juga ini terkait absorpsi ya sebenarnya. Jadi tadi disampaikan kan bentuk sediaan dari macam-macam sediaan yang diberikan di topikal itu kan beda-beda basisnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalkan ada 4 basis. Ada obat lipofil dalam suatu basis lipofil. Ada obat lipofil dalam basis hidrofil. Ya, kemudian ada obat hidrofil basisnya lipofil, ada obat hidrofil basisnya hidrofil juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu tentu memberikan absorpsi yang berbeda ya. Kalau kita lihat di sini obat lipofil dulu. Obat lipofil itu jauh lebih menembus ke dalam ya hingga ke lapisan subkutan dari kulit. Kenapa? Karena obatnya lipofil. Ya, ingat kemarin salah satu faktor yang berperan dalam difusi pasif ya tentu adalah lipofilisitas dari suatu obat ya atau koefisien partisinya. Nah, jadi obat-obat yang lipofil itu jauh lebih bisa masuk ke dalam. Nah, bedakan dengan yang obat-obat hidrofil ya. Nah, dia kurang bisa masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini yang merah-merah ini adalah obat ya. Akan berbeda antara obat lipofil yang di basis lipofil dan obat lipofil yang ada di basis hidrofil ya. Kenapa? Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, maka jumlah obat yang lebih banyak masuk ke dalam adalah obat lipofil yang dalam basis hidrofil. Ya, kenapa? Kok gitu ya? Karena obat lipofil dalam suatu basis hidrofil itu kan sebenarnya mereka nggak bisa nyampur, ya kan? Mereka nggak bisa nyampur. Nah, begitu dia diaplikasikan ke dalam kulit, yang mana kulit itu adalah terdiri dari membran sel yang sangat rapat ya, epidermis yang cukup besar. Nah, tentu obat yang lipofil itu akan mencari lapisan yang lebih lipofil dibandingkan basisnya. Nah, sehingga dia akan lebih terabsorpsi lebih baik ya, terabsorpsi lebih banyak di sini. Gitu. Maka dari itu proses jumlah obat yang masuk ke dalam lapisan subkutan ini menjadi lebih banyak dibandingkan kalau basisnya adalah basis lipofil. Ya, kalau basis lipofil ya obat itu sama-sama lipofil nih, basisnya juga lipofil, lapisan yang diolesi dari salep atau gel atau pasta itu mungkin lebih lipofil yang di basisnya. Maka obat yang lipofil itu cenderung menahan diri kan, karena dia sudah bisa bercampur dengan basisnya. Ya. Oke, rute yang selanjutnya dari rute lainnya adalah intranasal, berarti melalui hidung ya di situ. Atau ada kalanya selain hidung juga bisa melalui mulut dengan tujuan sebenarnya adalah untuk target di paru-paru ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap atau senyawanya mungkin tidak menguap tapi
disetting dengan sistemnya itu mudah menguap atau misalkan berupa gas ya, itu juga bisa. Nah, kelebihannya apa? Absorpsi obat dalam darahnya cepat. Kenapa? Karena dia kan langsung targetnya adalah paru-paru ya. Paru-paru itu punya luas permukaan yang cukup besar ya. Nah, kemudian menghindari fast metabolism, jelas ya, ini juga sama kayak rute bukal atau sublingual. Kemudian langsung ke lokasi target obat, ya, sehingga konsentrasi obat di lokasi target itu lebih besar. Nah, makanya rute ini sering digunakan untuk pasien-pasien yang punya masalah dengan saluran pernafasannya. Ya, jadi dia langsung on target. Kalau sakit pernafasannya ya udah langsung masukin aja di pernafasannya, itu jauh lebih bagus ya. Karena kalau langsung on target, kadar obatnya makin tinggi kan. Kalau makin tinggi, bioavailabilitasnya makin baik dan efeknya pun juga makin baik. Ini adalah contoh-contoh beberapa obat yang diberikan melalui rute ini ya. Ada glukokortikoid yang berisi yang contohnya di sini beclometasone, ada salbutamol juga sebagai bronkodilator atau ipratoprium sebagai antagonis muskarinik. Nah, ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus asma ya atau PPOK yang tentu sangat mengganggu pasien. Yang ketiga ada rute intraarterial ya. Intraarterial berarti langsung masuk ke arteri. Kemudian ada juga intratekal. Intratekal itu masuk ke rongga subarachnoid ya di kepala. Serta yang terakhir adalah intraokular. Nah, intraokular itu berarti masuk ke dalam mata. Oh ya, satu lagi ini ada intraartikular, dia masuk ke dalam sendi ya. Jadi persendian di dalam tulang ini disebut intraartikular. Oke, baik. Saya kira ini adalah kuliah pendahuluan untuk absorpsi. Nanti di sesi sinkron kita akan bahas ke fase distribusi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.